ngebahas local heroes. Nah, pertama ini karena sekarang kalau dilihat kalau kita lihat seperti sekarang ini banyak banyak akhirnya kesibukan atau hobi yang akhirnya muncul nih gara-gara pandemi ini. Jadi semua orang berlomba untuk mencari untuk berusaha untuk sehat. Salah satunya adalah dengan goes. Yang goes tadi yang diharapkan adalah sebagai alternatif olahraga, sekarang akhirnya menjadi lifestyle. Jadi semua orang mau goes baik dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai pun yang udah tua akhirnya melakukan goes. Nah, alangkah baiknya saat ini pas banget nih local heroes kita ini adalah seorang founder dari Goes Literasi Kabaca. Nah, sebelum kita menyapa mas kita yang ganteng ini, yang menebar kebaikan di mana-mana, mungkin kita lihat dulu nih satu video yang mungkin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya dari Kabaca itu, kampung baca, terus ada Kabaca. Kabaca itu sendiri adalah sebuah sepeda, nama dari sepeda, dan kemudian ada juga yaitu Goes Literasi, aktivitinya adalah Goes Literasi. Yuk, boleh kita saksikan videonya. Nama saya Edi Dimyati. Hobi saya membaca, menulis, dan merawat buku. Sebagai pegiat literasi, tentu saya tak sebatas menggelorakan semangat membaca di rumah sederhana yang menetap. Namun, juga langsung menjemput dan hadir ke tengah masyarakat dengan membawa buku-buku bermutu. Goes sambil menebar virus baca. Gerakan di tengah masyarakat yang mengkampanyekan budaya baca lewat kendaraan klasik roda 2. Sahabat, panggil dia Kabaca, ya Kabaca atau kargo baca. Kereta angin yang dimodifikasi seminimal mungkin agar bisa menempuh jarak jauh sambil mengangkut koleksi buku untuk dibaca secara gratis. Perpustakaan bergerak tanpa bahan bakar itu telah membuka ruang luas bagi anak-anak untuk membaca. Secara berkala, saya dan Kabaca belusukan ke tengah warga, parkir di rumah ibadah, menyapa anak-anak di gang-gang, bekerja sama dengan R-Petra atau ruang publik terpadu ramah anak, mengantar buku ke kotak baca, menunggu pembaca di depan tempat pembelajaran Al-Quran dan bukalapak di ruang terbuka hijau. Ini adalah ikhtiar agar akses bahan bacaan lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, lewat Goes Literasi, kami akan membuka pelayanan publik membaca buku gratis yang diantar ke rumah, sekaligus jemput donasi. Kalian juga bisa menitipkan donasi kepada kami, bisa berupa buku-buku lama, boneka, mainan anak, pakaian, alat sekolah, atau lainnya. Kabarkan kepada dunia. Dari Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, saya mengajak kamu untuk berkolaborasi agar kita bisa bersama-sama terus mengkampanyekan budaya membaca. Salam Goes Literasi. Oke, benar-benar mulia ya. Goes Literasi. Wah, ini benar-benar satu Berarti dari kampung baca buku. dulu akhirnya baru berimprovisasi akhirnya ke Kabaca itu sendiri. Oke, Sebelumnya kita sapa dulu nih ada Mas Edi sebagai co-founder ya dari Kabaca itu sendiri. Halo Mas Edi, apa kabar? Halo, selamat pagi semua. Baik, alhamdulillah. Apa kabar semua?
Baik. Oh, ini kayak ini calon-calon pengganti Kak Seto nih berarti ya. Oke, Mas Edi, mungkin daripada berlama-lama, mungkin pengen tahu juga nih apa sih Kampung Baca itu, terus terus apa itu Kabaca itu sendiri, kemudian activity goes literasi itu sendiri. Boleh langsung, Mas Edi, silakan. Ya, makasih Mas Riko. Nah, tadi kan udah diputerin video ya. Sebelumnya mau ngasih tahu tuh video yang tadi diputar itu alhamdulillah diberi apresiasi oleh Kemdikbud gitu ya. Waktu itu ada lomba membuat video literasi dan alhamdulillah juara ketiga tingkat nasional di pembuatan video itu. Nah, Kabaca atau kargo baca itu sebenarnya salah satu alat angkut transportasi untuk membawa buku ke masyarakat. Awalnya kan saya mendirikan taman baca yang bernama Kampung Buku. Kampung Buku sebuah perpustakaan gratis ya, yang bisa diakses oleh siapapun, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua boleh datang ke situ untuk baca. Selain membaca, di Kampung Buku yang didirikan tahun 2010 ya, udah 10 tahun gitu ya, tidak hanya berkegiatan membaca aja, kita juga mengadakan event-event tematik ataupun berkala juga ya untuk kegiatan-kegiatan yang edukatif. Jadi Kampung Buku itu mempunyai misi adalah tempat bertemunya teman-teman yang suka dengan dunia baca tulis gitu. Oke, Mas Edi, Mas Edi. Maaf. Mungkin bisa diceritain nggak, Mas Edi, bagaimana akhirnya Mas Edi bisa memutuskan untuk membuka Kampung Baca, terus kemudian ke berimprovisasi ke Kabaca itu sendiri. Nah, sebelumnya nih, untuk para peserta yang mengikuti webinar ini, nanti di akhir dari presentasinya Mas Edi sendiri akan ada hadiah voucher dari Asraku masing-masing Rp100.000. Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, buat peserta yang ikut di dalam ini juga bisa mendapatkan voucher sebesar Rp20.000 untuk registrasi. Oke? Jadi jangan lupa sambil mengikuti acara, download aplikasinya. Siapa tahu kalian beruntung dan bisa menangkan voucher masing-masing Rp100.000 itu. Oke, Mas Edi, kita boleh lanjut lagi. Oke, nah tadi kan Kampung Buku selain bertemu teman-teman yang punya kesamaan yang sama ya seputar baca tulis, di Kampung Buku juga dijadikan tempat untuk berkreasi. Jadi semua orang siapapun boleh menuangkan karyanya di situ. Terus Kampung Buku juga menyediakan tempat sebagai rekreasi. Jadi tidak hanya pergi ke mall juga, Kampung Buku juga seru juga untuk main dan untuk rekreasi di situ. Gitu. Terus Kampung Buku juga berfungsi sebagai tempat bertanya kalau anak-anak kesulitan dalam hal pelajaran atau teman-teman yang ingin mengetahui informasi yang sedang dicarinya, Kampung Buku bisa bisa membantu. Nah, Kampung Buku menetap di satu tempat di tengah-tengah pemukiman penduduk. Nah, sementara menetap mungkin kan ada orang yang jauh kan untuk datang, wah kejauhan ya gitu. Nah, untuk memudahkan mereka mengakses bahan bacaan, kita punya transportasi bernama Kabaca. Itu sepeda kargo yang dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa mengangkut buku ke tempat yang jauh gitu. Kabaca kalau dalam bahasa Sunda terbaca atau kependekan juga dari Kampung Buku Membaca atau kargo baca. Seperti itu. Nah, kenapa sepeda kan sekarang juga lagi ini ya rame ya. Sebenarnya dari dulu emang suka juga gue sih gitu. Nah, sekarang lagi booming banyak ya. Sepeda itu apa ya? Sebenarnya suatu alat yang bisa menyehatkan tubuh kita gitu, melatih otot-otot tanpa harus mengeluarkan biaya. Kalau kita fitness kita kan ada biayanya ya. Nah, kalau bersepeda tuh tanpa biaya, praktis, daya tahan tubuh kita jadi sehat. Selain itu juga sepeda kendaraan roda 2 yang bebas polusi ya kan. Jadi kalau mesin-mesin bermotor kan seperti mobil, sepeda motor kan mengeluarkan asap yang bisa merusak ozon ya, terkoyaknya ozon gitu kan. Nah, sepeda itu adalah solusi
transportasi yang ramah dan bisa menyelamatkan bumi. Gitu. Nah, saya founder Kampung Buku, terus inisiasi dari Kargo Baca, juga memiliki hobi ini nyampul buku. Ini ada di sini ditampilin slide ya. Slide perkenalan ya. Selain membaca ya saya suka menulis. Sudah masih 7, sekarang udah 8 buku yang udah saya terbitkan gitu ya. Terus suka berkirim kartu pos juga, dan kalau misalkan belusukan naik sepeda gitu, terus berhenti di satu keramaian di mana ada anak-anak, saya juga suka bermain diabolo gitu. Semacam yoyo berukuran besar tuh. Seperti ini bentuknya diabolo gitu. Terus kalau majalah Bobo dari kecil emang suka gitu, sampai sekarang juga masih langganan gitu. Nah, kalau yang atas sih itu ada Michael Jackson segala ya. Itu ngefans sih, lebih ngefans ke itu sih, apa namanya, ke aktivitas-aktivitas sosial yang pernah dia lakukan gitu, terlepas dari kontroversi yang ada gitu. Saya lebih fokus di yang hal-hal yang positifnya aja gitu. Michael Jackson gitu, seperti itu. Ini langsung ke slide atau gimana? Ini perkenalannya udah. Mungkin berikutnya kali. Iya, berikutnya langsung. Iya. Sebenarnya saya suka buku, juga suka bersepeda. Jadi dari kedua hal itu saya berusaha untuk memadukan sepeda, aktivitas goes dengan buku. Kenapa buku yang saya pilih? Karena memang saya suka membaca dan menulis. Dan buku juga punya keunggulan-keunggulan sebenarnya dibandingkan dengan gadget ya kan. Sekarang kan anak-anak lebih senang kan mencari hiburan atau menelusuri informasi via gadget gitu. Sebenarnya buku juga punya keunggulan yang lain walaupun posisinya sama-sama sebagai media informasi gitu. Nah, ini ada beberapa keunggulan gitu. Buku yang fisik yang kita pegang tuh banyak, salah satunya buku itu bisa irit baterai kan. Kalau misalnya kita naik gunung gitu, mungkin kalau handphone bisa habis baterai. Kalau buku enggak. Kita udah sampai di puncak gunung, buku masih bisa menemani kita gitu untuk berdialog gitu kan. Terus buku juga seru dijadikan hiasan ruang tamu kan. Kalau misalkan kita datang gitu, wah di ruang tamunya ada buku-buku, wah asik banget. Coba kalau gadget, kalau HP kita jajarin di mana di ruang tamu, ntar disangka counter kan, counter HP. Ya kan, nah buku tuh punya keunggulan. Hadiah keren juga dijadikan buku kalau misalnya ngasih ke kado gitu ya, ke teman yang ulang tahun atau yang menikah. Kalau kita ngasih buku, pasti diantara semua teman-teman yang ngasih hadiah pasti kita yang paling diingat deh. Karena wah ini beda sendiri nih buku gitu. Terus buku juga bisa dicoret-coret kalau misalkan kita ada poin-poin yang penting gitu ya di buku itu, kita bisa langsung stabilo gitu kan. Wah bisa kasih tanda gitu kan. Kalau tab web gadget nggak bisa coret kan ya. Apa kalau kita mau minta tanda tangan ngefans gitu kepada penulis gitu. Wah ada penulisnya datang nih, kebetulan punya bukunya, minta tanda tangan, bisa langsung tanda tangan gitu kan. Kalau e-book nggak bisa kan, masa HP-nya dicoret-coret kan. Minta tanda tangan nggak mungkin kan. Ini ada ya beberapa mungkin keunggulan buku seperti yang saya katakan itu, simbol intelektual juga. Kalau kita bawa buku tuh keren, wah orang pinter ya kecil. Padahal cuma bawa doang ya. Terus buku juga kalau buat book lover tuh nikmat banget gitu kalau misalkan dicium tuh ada bau-bau kertasnya tuh punya kebahagiaan atau kenikmatan tersendiri gitu, dipeluk, diraba gitu. Wah, seru deh gitu. Kayak gitu. Ya mungkin ini beberapa keunggulan buku lah, tapi bukan berarti gadget itu tidak baik gitu. Keduanya posisinya sama gitu. Media yang fisiknya berbeda, cuman sama-sama memberikan informasi gitu. Next. Nah, sebenarnya saya bergelut di dunia literasi gitu, terutama di Kargo Baca gitu ya. Sepeda perpustakaan yang bergerak kemana-mana tuh sebenarnya sebuah akumulasi dari saya tuh melihat orang-orang yang punya kegigihan, orang-orang yang punya pedulian gitu dengan bahan bacaan yang sudah dilakukan oleh terdahulu kita gitu. Ini mungkin sebagian kecil gitu dari berbagai negara yang
pernah dilakukan oleh orang-orang yang peduli dengan literasi gitu. Ini di Inggris ada perpustakaan bergerak pertama gitu di sana, di tepatnya di desa Carlisle itu di barat laut Inggris tuh ada sukarelawan gitu ya. Dia membawa buku ke 9 stasiun gitu atau 9 titik ya, 9 titik. Semua buku nanti di setiap titik diakses oleh masyarakat gitu. Nah, di sana secara berkala juga diganti koleksinya gitu, buku-bukunya. Jadi selama 6 minggu sekali buku-buku itu tergantikan dan ada buku-buku baru gitu. Di sana juga sempat tercatat dalam sejarah tuh ada sukarelawan namanya John Anderson gitu ya. Dia pernah berjalan kaki selama 150 mil gitu selama 2 hari gitu untuk berjuang dia mengantarkan buku-buku agar buku-buku yang dia bawa tuh bisa diakses gitu sama masyarakat gitu di sana gitu. Itu salah satunya. Ada lagi juga di Washington ada kereta buku ya. Jadi sebuah gerobak buku yang ditarik oleh 2 kuda gitu. Yang inisiasi itu ada yang memprakarsainya tuh seorang pustakawan gitu di sana di Washington gitu pada tahun 1905 gitu. Namanya dulu tuh siapa dulu? Mary nama pustakawannya gitu. Jadi dia dibantu oleh petugas kebersihan menunggangi yang mengendalikan kudanya gitu. Sementara Mary yang mengurus buku-bukunya gitu. Itu petugas kebersihannya namanya Joshua Thomas gitu. Jadi di setiap desa dia berhenti, di setiap kota-kota kecil, terus selama berhari-hari memperkenalkan atau mendekatkan buku kepada masyarakat supaya buku-buku yang ada di perpustakaan itu bisa terbacakan gitu oleh orang-orang seperti itu. Next. Nah, saya juga terinspirasi dengan matematikawan bernama Raghunathan ya, di India juga dia peduli dengan perpustakaan. Kalau teman-teman yang bergelut atau lagi belajar ilmu perpustakaan pasti kenal dia gitu, karena dia bapak perpustakaan gitu kalau di India terkenalnya gitu. Makanya tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Perpustakaan. Nah, di India sama juga sih seperti Washington, pakai gerobak gitu kan, dibawa-bawa buku terus ke desa-desa. Anak-anak desa tuh bisa mengakses buku yang dibawanya gitu. Nah, model perpustakaan bergerak seperti ini tuh waktu itu tenar gitu kan. Terus ada juga yang menduplikasi atau memberikan inspirasi ke negara-negara lain, karena perpustakaan bergerak ini unik di Asia Selatan itu sempat tenar gitu pada waktu itu, sehingga negara seperti Tanzania tuh kepincut gitu pengen melakukan hal yang sama gitu seperti itu. Next. Nah, ini juga ada beberapa menggunakan binatang ternak gitu kan. Ada unta ya. Kayaknya satu unta membawa 2 box. Di dalamnya ada banyak buku gitu. Terus biasanya suka mangkal di bawah pohon akasia. Kalau di sana kan ada pohon akasia. Anak-anak pada baca di situ gitu, pada seneng-seneng gitu kan. Seneng banget gitu ketemu buku tuh. Karena jarang banget ada buku-buku bagus gitu. Terus di Zimbabwe juga dengan keledai gitu kan, dan kayak library gitu. Di sana dikasih lonceng biasanya tuh kalau gerobaknya tuh di belakang. Jadi kalau misalkan datang ada bunyi-bunyi lonceng-lonceng gitu, anak-anak pada berlarian tuh, pada senang gitu. Hal itu dilakukan pertama kali tahun 95 itu di sana gitu. Next. Nah, ini cuma foto-foto di berbagai negara juga yang membuat inspirasi saya gitu, melakukan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang tuh ngapain sih gitu aneh gitu. Nah, beberapa ada di Thailand itu kan dengan menggunakan gajah membawa buku gitu. Terus yang fotonya di kiri atas tuh ada seorang guru di Italia yang setelah pensiun emang pengen punya cita untuk berkeliling kota gitu dengan membawa buku dan dibawa di sebuah
kendaraan bermotor yang mirip bajai gitu dengan desain yang unik gitu kan. Ada gerobak, tuh ada di ransel buku ya. Seperti itu ada juga di truk gitu di Australia. Next. Selain di berbagai negara, sebenarnya di Indonesia juga ada teman-teman yang berjuang lewat buku gitu. Ada udah pustaka di Purbalingga ya kan, di dekat Gunung Selamat. Terus ada Vespa pustaka di Padang ya kan. Terus ada motor pustaka di Lampung juga, perahu pustaka ya. Next. Nah ini yang tadi saya ceritain bahwa Kargo Baca itu adalah salah satu perpustakaan bergerak andalan milik Kampung Buku, sebuah taman baca masyarakat yang ada di Cibubur, Jakarta Timur gitu. Kabaca ini atau Kargo Baca ini dibuat atau muncul atau lahir ya tahun 2017 gitu, 2017 yang membuatnya itu buildernya itu adalah Badrul Alam. Jadi ini hasil kreasi dari seorang bernama Badrul Alam lewat Alam Project-nya yang dia berdomisili di Ciputat, Tangerang ya. Seperti itu. Next. Nah, itu tadi awalnya selain bikin kampung buku, kita juga pengen orang yang keberadaannya jauh dari kampung buku juga bisa mengakses buku gitu. Jadi hadirnya Kargo Baca itu secara langsung gitu ya, menghadirkan buku-buku ke teman-teman atau masyarakat yang keberadaannya jauh dari perpustakaan gitu. Next. Nah ini misinya sih. Salah satunya ya menghadirkan perpustakaan dimanapun Anda berada gitu. Jadi pokoknya di tiap keramaian atau di tiap titik-titik yang berpotensi anak-anak bermain, biasanya Kabaca tuh berusaha untuk hadir. Selain itu juga mengakomodir kebutuhan, kalau misalkan anak-anak butuh sesuatu, nanti kita hadirkan koleksinya. Kadang kan kalau kita datang, oh ada buku Naruto gak katanya gitu kan. Oh pas lagi nggak bawa, nanti ya kalau kesini lagi gitu bawa buku Naruto. Nah di hari berikutnya baru kita bawa komik Naruto ya kan. Atau lagi nyari buku pintar atau kamus bahasa Inggris misalkan. Oh nggak bawa, nanti di pertemuan selanjutnya saya bawa. Jadi mengakomodir kebutuhan mereka gitu. Nah, yang seru sih di sini sebenarnya misinya tuh jadi banyak kenalan gitu. Jadi bisa bertemu dengan orang-orang baru dan minimal bisa menularkan virus membaca gitu. Karena kan kita hadir, kita nggak hanya sekedar mangkal, tapi juga seringnya tuh ngobrol, terutama orang-orang yang suka nanya-nanya gitu. Jadi hubungan antara perpustakaan atau Kabaca dengan user gitu ya, pengguna atau pembaca itu bisa erat gitu. Jadi bisa bersaudara, bisa saling tukar pengalaman lewat buku. Ya, selain itu kita juga pengen selalu menghibur terutama anak-anak ya gitu ya. Jadi kehadiran Kabaca gitu nggak hanya sekedar memberikan atau menyuguhkan menu-menu bacaan berkualitas gitu. Tapi kadang suka main sulap gitu kan, menghibur biar anak-anak senang gitu. Kalau saya bisanya juga bermain Diabolo gitu, bermain yoyo gitu. Pokoknya biar anak-anak seneng aja gitu. Atau tebak-tebakan, hal-hal yang sederhana aja sih. Ya minimal biar anak-anak seneng, dan dari situ adalah jalan masuk buat anak-anak nanti dekat dengan buku gitu. Terus ya sering juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas lainnya gitu yang lintas minat atau lintas tema gitu kan. Karena ya kita kan nggak bisa sendiri gitu kan untuk melakukan aksi gitu. Kita harus butuh kolaborasi. Supaya apa? Supaya aksi positif kita, aksi bermanfaat kita bisa lebih seru, bisa lebih mengasikkan gitu ya, bisa lebih berasa lagi gitu di masyarakat. Next. Nah ini adalah titik-titik perhentian gitu ya
dari kargo baca yang selama ini sudah pernah dilakukan gitu. Ya ada taman gitu kan, ruang terbuka hijau, air petra, sekolah juga, kelompok belajar, gang-gang, dan yang rutin sih di tempat ibadah setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu gitu jadwalnya. Itu. Juga selain itu tempat-tempat yang keramaian lainnya tuh misalkan kalau ada event-event misalkan ada donor darah gitu kan, nah kita mampir ke situ dengan membawa buku-buku yang mungkin sesuai dengan tema acaranya. Misalkan saya bawa buku-buku tentang kesehatan gitu kan di acara donor darah gitu, atau mungkin di hajatan, sunatan gitu kan, nggak apa-apa hadir aja gitu. Ya tujuannya sih lebih menularkan spirit membaca dulu lah gitu ya, nggak mesti anak-anak langsung baca di tempat gitu, minimal dia tertarik dulu, ih apaan tuh ada sepeda aneh gitu, nah minimal itu dulu, dan minimal mereka mendekat dulu. Makanya kemasan kargo baca ini dibuat seunik mungkin biar anak-anak mendekat dulu gitu. Next. Nah, kita juga memberikan pelayanan ini apa, online antar buku gitu. Jadi pembaca yang emang butuh atau lagi nyari buku tertentu gitu ya, bisa langsung WhatsApp judul bukunya, terus mungkin kalau tahu penulisnya kita judul buku, penulis, ke nomor ini 081180001379. Nanti kalau misalkan kampung buku kebetulan punya gitu kan koleksinya gitu ya, yang dicari itu ada, nah kargo baca meluncur ke rumahnya gitu. Nah sementara pelayanan ini di distrik atau kecamatan Ciracas saja. Kecamatan Ciracas itu ada 5 kelurahan kan, Kelurahan Cibubur, Kelurahan Rambutan, Kelurahan Ciracas, Kelurahan Susukan, sama Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Gitu. Sementara melayani di 5 kelurahan itu. Gitu. Jadi ini salah satu bentuk goes literasi ya, goes asik untuk memberikan bahan bacaan pada masyarakat gitu. Next. Ya ini, jadi kita juga menerima donasi dengan cara menjemputnya gitu kan. Jadi misalkan teman yang atau pembaca yang meminjam buku yang tadi yang diantar oleh kargo baca, pada waktu buku itu ingin dikembalikan kembali, si pembaca juga bisa menitipkan beberapa jenis donasi yang mungkin bisa diberikan gitu, seperti baju layak pakai, buku yang masih bisa dibaca gitu, terus makanan, mainan, boneka, dan alat tulisnya terutama yang emang dibutuhkan untuk kegiatan di kampung buku. Kalau untuk makanan biasanya setiap hari Jumat kita suka keliling gitu, masih ngasih makanan ke seringnya sih ke petugas PPSU gitu kan, atau orang-orang yang ditemui oleh kargo baca di jalanan. Intinya para pekerja di jalanan tuh kita berikan gitu makanan seperti itu. Next. Ini statistik kargo baca dalam angka yang kurang lebih saya bisa tampilkan gitu. Jadi selama kargo baca meluncur semenjak tahun 2017 ini sudah jauh sekali gitu ya. Ini udah menjelajah hampir 1.400 km kan. Ini banyaknya kilometer ini waktu kita keliling Jawa Barat. Waktu itu berempat kan keliling Jawa Barat untuk menyebarkan virus membaca. Gitu. Selama perjalanan itu juga selain keliling Jawa Barat dan keliling Jakarta, kita juga sudah berinteraksi hampir ribuan orang gitu. Karena selama kita jalan tuh banyak yang nanya gitu, wih aneh apaan tuh gitu. Nah itu udah banyak banget ya, dengan begitu kan ada respect gitu dari orang-orang gitu, minimal untuk menanyakan apa sih ini, sepeda apaan sih gitu kan. Seperti itu. Terus total buku yang diakses juga udah banyak gitu, alhamdulillah.
Terus yang kita berikan juga ada, karena kan dulu waktu pas tahun 2010 kita bingung kekurangan buku gitu. Sekarang masih bingung juga kelebihan buku gitu. Jadi kita juga selain menerima, kita mengeluarkan buku juga kepada teman-teman yang mungkin taman baca atau perpustakaan yang baru atau ingin merintis gitu di awal gitu. Belum lama ada dari Pemalang dan Bogor yang sudah membawa sekitar 20 kardus buku-buku yang kita berikan gitu. Alhamdulillah gitu. Sekarang udah kosong lah gitu di kampung buku. Ya kalau ada yang mau menitipkan bisa juga ke kampung buku gitu, barangkali gitu ya. Kita menerima juga, jadi nanti disortir lagi, nanti dikemas dan insya Allah diantarkan ke taman baca yang membutuhkan seperti itu. Next. Ini sih hanya beberapa gambaran dari kegiatan-kegiatan kargo baca itu. Yang di sebelah kiri atas itu sewaktu kita datang ke SD Sekolah Dasar Kerawang. Jadi bersama teman-teman waktu pas keliling Jawa Barat. Waktu keliling Jawa Barat itu kita berempat. Saya bersama Rian Hamzah, pendongeng, terus Izur Suryadi, seorang guru dan imam masjid ya, sama Kang Ana. Kang Ana tuh yang anak sepeda beneran. Anak sepeda beneran yang mengasih edukasi saya juga tentang dunia persepedahan gitu, dunia pergoesan. Seperti itu. Nah, ini ya kalau ketemu anak-anak ya minimal ngobrol, tebak-tebakan lah minimal gitu. Selain itu juga menghibur, sulap sama bermain yoyo gitu. Jadi selain kita membawa buku, kita juga perlu ada hubungan gitu dengan orang-orang yang ada kita temui gitu, seperti itu. Next. Nah ya udah, mungkin sampai itu dulu kali ya, apa namanya, sedikit kargo baca tuh apa sih gitu ya. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan bisa silahkan gitu. Ini ada Instagramnya. Oke, Mas Edi, terima kasih atas presentasinya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, kita akan buka untuk 3 orang pertanyaan pertama. Oh iya, nah untuk peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah voucher dari Asraku masing-masing 100.000 poin atau sama dengan Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, buat yang tidak beruntung, jangan sedih juga, karena kalau kalian registrasi ke Asraku, download di App Store atau Google Play, kalian juga bisa langsung mendapatkan 20.000 poin atau sama dengan Rp20.000. Nah, bisa langsung dipergunakan untuk di K24, bakmi GM, S Hardware, sayur box, H&M, dan juga bagi yang mau isi bensin bisa ke Shell. Oke, kita tunggu untuk teman-teman partisipan yang mau bertanya. Oke nih, Mas Edi. Ini udah ada nih pertanyaan dari Nadlir nih. Nah, dia bilang, Kang Edi, maafkan telat join jadi awal acara. Oke, nah terus nih gimana protokol Akang gitu? Apakah bukunya dibersihin dulu? Jadi selama COVID ini bagaimana kalau Mas Edi untuk menjalankan sikap baca itu? Apakah bukunya dibersihin dulu atau meminta pakai masker dan juga jaga jarak? Itu bagaimana sih? Sebenarnya bagaimana sih cara Mas Edi untuk menjalankan baca ini selama masa pandemi ini? Iya, sebenarnya kemarin tuh pas beberapa bulan yang lalu pas pandemi ya, kebetulan juga kita kedatangan musuh gitu, musuh buku. Rayap. Rayap yang wah untungnya belum begitu brutal gitu rayapnya gitu. Nah, momen ini bertepatan gitu untuk kita bersih-bersih atau ya, bersih-bersih koleksi gitu. Jadi nggak hanya menghadapi pandemi ini, kebetulan kemarin juga menghadapi rayap gitu. Jadi semua emang dikeluarin gitu, buku-buku pas banget gitu ya, keluarin buku-buku, dibersihin, raknya yang udah lama 10 tahun juga udah kita pelitur ulang, dikasih pelitur glosinya juga gitu biar aman gitu. Yang pasti semua disterilkan kalau untuk buku ya, buku-buku bacaan. Dan
untuk merawatnya saya pasti kalau ada buku-buku baru di sampul plastik gitu. Karena memang hobi saya nyampul gitu kan, nyampul plastik gitu. Apalagi stres itu emang pelampiasannya nyampul gitu. Nah, yang pasti buku begitu udah pasti insya Allah steril. Terus dari pihak RT juga kebetulan ada ini kan, ada kegiatan apa, semprot-semprot gitu ya. Semprotan disinfektan. Iya, ya itu apa akhirnya ya perpustakaan atau taman baca kampung buku juga disemprot lah ya, disterilkan gitu oleh petugas dari kelurahan ke RT gitu. Nah, terus untuk buku-buku yang dibawa juga sebenarnya kalau sekarang mah kan nggak rutin ya, sekarang lebih fokus di perawatan koleksi sih sebenarnya gitu. Palingan sekarang yang lebih fokus itu ya mengumpulkan buku, setelah terkumpul kita memberikan buku itu ke taman baca atau perpustakaan yang lain gitu ya. Mungkin masih kurang gitu koleksinya gitu. Nah, untuk kegiatan gue sendiri nggak jauh-jauh, kalau dari sini paling ya selain ke masjid ke Bu Perta, Bumi Perkemahan Cibubur. Kalau dari Kampung Buku kan dekat tuh di sana. Itu juga udah rame banget gitu. Nah, ngatur jaraknya juga emang kesulitan sih gitu. Jadi ya nggak terlalu lama lah goesnya gitu. Ya paling itu aja sih, lebih fokus di perawatan buku, terus lebih fokus di investasi hubungan personil. Jadi kalau para donatur kan saya anggap sebagai soulmate ya, kalau bisa dijaga lah gitu. Nah, salah satu cara untuk menjaganya itu saya suka ngirim kartu pos atau mungkin sekali telepon, terutama diprioritaskan ke orang-orang yang udah jarang sekali gitu berkomunikasi. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah investasi yang paling bagus di masa ini gitu, untuk menjaga hubungan dengan teman-teman gitu. Nanti suatu saat begitu pandemi ini kita bisa bergerak lebih leluasa gitu, seperti itu. Oke, Mas Edi nih sambung pertanyaan nih. Biasanya kan dalam satu harian itu tuh, Mas Edi tadi tempat bilang juga ada beberapa titik buat singgah gitu. Nah, biasanya dalam satu hari itu apakah satu tempat atau ada di beberapa tempat? Nah, masing-masing tempat itu tuh biasanya berapa lama? Satu tempat sih, nggak paling beredarnya Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau hari minggunya itu di taman. Jadi kan selain Kargo Baca hadir di situ, kita juga ada tim yang lain, relawan yang membawa buku-buku gitu. Jadi menggelar buku di taman gitu. Tapi kalau untuk saat ini belum boleh di taman tuh. Kalau di yang dekat-dekat sini sih taman ada yang dibuka, cuman mau masuk ini mesti gantian gitu. Jadi nggak bisa, nanti aja deh, belum leluasa gitu. Jadi untuk sementara ini gelar buku jadi masih belum dilakukan gitu, gelar buku. Tapi kalau Kargo Baca tetap meluncur gitu, kemana minimal menyapa warga gitu kan. Oke. Kemudian nih ada lagi nih Mas Edi dari RISM. Selamat pagi Mas Edi, movementnya sungguh menginspirasi. Saya Risma, saya mau tanya terkait Kargo Baca. Tadi kan Mas Edi bilang cara menarik perhatian anak-anak itu dengan cara membuat sepedanya nampak unik. Nah, saya penasaran nih, adakah cara lain untuk menggait anak-anak atau pembaca agar mereka itu mau membaca dan stay lama di tempat mangkal Sika Baca itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk meningkatkan minat baca ya, Kargo Baca itu hanya sebagian kecil ya yang mewarnai dunia literasi, yang membantu untuk meningkatkan minat baca anak-anak gitu. Jadi itu sebagian kecil aja. Kalau menurut saya untuk meningkatkan minat baca itu sebenarnya hanya dua syaratnya, cuma dua aja. Pertama, akses buku, kedua peran orang tua. Itu justru yang lebih utama tuh kedua itu. Jadi Kargo Baca tuh hanya sebagai tambahan lah ya. Nggak terlalu besar porsi atau kontribusinya gitu. Nah makanya Kargo Baca itu selain kita mengajak atau menarik perhatian anak-anak, kita juga harus mengedukasi orang tuanya gitu. Karena kan yang sehari-hari ketemu yang lebih sering kan orang tua kan, orang tuanya gitu. Tapi kalau dari saya pribadi ke mungkin yang istilahnya anak-anak di luar gitu, bukan anak sendiri ya.
paling ya memberi perhatiannya. Kadang kalau ada yang ulang tahun ya, kalau kebetulan ingat tuh ada si A gitu, si anak ini ulang tahun, saya kasih buku gitu, buku-buku. Itu salah satu bentuk cara untuk mendekatkan anak dengan buku. Jadi memberi hadiah buku itu hanya salah satu aja gitu. Mungkin orang tua juga bisa meniru gitu cara-cara itu di rumah gitu. Atau mungkin kalau orang tua lagi berpergian keluar kota gitu, terus pulang bawa oleh-oleh. Nah, selain makanan juga minimal bawa buku juga gitu kan. Minimal dia buku terus aja gitu. Sering-sering juga coba main deh ke toko buku atau ke pameran-pameran buku, ke pedagang-pedagang bekas buku, karena pedagang bekas tuh sangat merawat buku banget gitu, sangat perhatian banget pada buku. Nah, spirit itu yang bisa diambil sejak kecil gitu dengan ke anak-anak gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga udah menulis sih cara untuk kiat-kiat untuk meningkatkan minat baca gitu. Saya menulis dengan Mas Agus Irham ya, bersama Mbak Laili juga. Ini ada formula 29 tips untuk meningkatkan gemar membaca. Sebenarnya sih lengkapnya mendingan baca buku ini kali ya. Kalau disebutin 29-29-nya ntar kepanjangan gitu ya. Jadi keberadaan kargo baca hanya sebagian kecil aja gitu. Mungkin pemantik kali ya, pemantik buat anak-anak atau orang tua untuk selalu ingat lagi dengan buku gitu, seperti itu. Oke, mungkin saya menambahkan juga mungkin dengan tadi yang Mas Edi bilang ya, dengan bermain yoyo dulu, dengan apa dulu ya, bermain kayak sulap dulu gitu loh ya kan, mungkin yang bisa men-trigger buat membuat anak-anak itu jadi minat untuk membaca. Iya, karena sebelum untuk mengajak anak membaca, kita harus membangun hubungan personal dulu kan ya. Ya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk masuk, baca. Kalau anak-anak disuruh kayak gitu malah nggak mau gitu kan. Minimal ada, dia masuk dulu ke dunia kita dulu gitu kan. Setelah itu enak kan kalau untuk mengajak yang lainnya gitu. Oke, ini ada lagi nih, Mas Edi nih dari Novia. Kita punya ada beberapa pertanyaan nih, mungkin ada sekitar 4 lagi ya yang akan saya sampaikan. Nah, ini dari Novia Uliana. Selamat pagi Kang Edi, saya mau tanya nih, alasan mengapa mode transportasi sepeda yang dipilih? Terus gimana prosesnya hadirnya kargo baca ini, Kang? Terbilang unik nih kayak media promosi lah jatuhnya. Terus ada nggak sih kendala kargo baca dalam menebarkan virus baca? Pernah ada nggak penolakan dari masyarakat? Jadi sebenarnya lebih ke antusiasme dari masyarakat itu gimana sih melihat kargo baca kan, karena sebuah niat baik kan kadang-kadang orang mikirnya kayak apa ya, ini mau ngapain ya ini orangnya gitu-gitulah kan, banyaklah segelintaran omongan seperti itu. Nah, ini dari Novia Uliana, dia ngomong bagaimana kok akhirnya memilih moda transportasi sepeda, terus proses hadirnya ke baca itu bagaimana sih, dan kendalanya seperti apa, dan bagaimana antusiasme dari masyarakat. Nah, kalau kenapa kargo baca diciptakan, sebenarnya kan tadi niat awalnya kan ingin mendekatkan buku ke masyarakat ya. Nah, yang paling pas mungkin di kondisi atau lingkungan terdekat di kampung buku itu, alat transportasi yang bisa digunakan untuk belusukan itu sepertinya lebih seru dengan sepeda gitu kan, karena di sepeda itu bisa masuk ke gang-gang sempit. Jadi sepeda kargo baca ini sebenarnya dibuat seminimal mungkin gitu, unik, kesannya kan besar ya, seminimal mungkin, tapi bisa membawa buku banyak gitu. Jadi yang paling cocok tuh sepeda. Terus kedua juga kan yang tadi saya katakan bahwa sepeda itu atau kereta angin beroda 2 ini kan ya tidak mengeluarkan asap dari bahan bakar gitu kan, karena kan bukan kendaraan bermesin gitu. Jadi sepeda juga kita bisa mengkampanyekan untuk menyelamatkan bumi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kargo baca ini dipilih dengan alasan kedua tadi gitu. Ingin menyelamatkan bumi dan ingin mendekatkan buku kepada masyarakat gitu. Nah, terus kalau misalkan dalam penjelajahannya ya emang kadang suka ada yang ini apaan sih ini gitu ya. Ya itu romantika perjalanan kargo baca gitu ya. Ada banyak antusias orang-orang yang ditemui gitu ya, tapi banyak juga
orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip bahasa tubuhnya mencibir gitu kan. Dalam bahasa tubuhnya ya nggak tidak dilisankan. Mungkin ada juga selentingan yang sampai juga gitu. Wah ini apa ini? Wah ngumpul sama anak-anak, jangan-jangan pedofil nih gitu kan. Ya kan? Karena juga suka ada gitu. Nah, itu sih hal-hal yang wajar gitu ya. Niat baik kita pokoknya jalan terus saja gitu. Kadang juga pernah dicurigai sebagai cyber pungli di satu sekolah gitu kan. Wah, takut gitu kan. Seperti itu. Terus ada juga yang apa kadang wah nih ngapain sih sewain ya buku-bukunya gitu ya. Ya padahal udah dikasih tulisan gitu, baca buku gratis, cuman takut nanti ditagih atau gimana gitu. Nggak apa-apa sih, kan mereka belum tahu. Kalau misalkan udah tahu kan pasti paham gitu. Jadi keberadaan Kargo Baca ini ya harus tetap mengedukasi gitu di jalan berliku ini. Oke. Wah, ini ada nih Mas Edi dari Ali Karaman. Wah, Om Edi selamat kenal saya dari perpustakaan sepeda juga nih. Prasojo, Halo. Surabaya. Nah, ini yang ketemu di Facebook nih kayaknya nih. Oh, ini ketemu di Facebook. Oke nih. Nah, ini dia bertanya nih, nah saat meminjamkan buku itu prosedurnya gimana ya? Untuk jangka peminjaman, pendataan, apa hanya lewat WA saja? Yang kedua, respon dari dinas terkait gimana, Om? Terus itulah pertanyaan yang disampaikan oleh Ali Karaman. Mungkin Mas Edi bisa menjawab. Kalau di kampung buku ya, yang perpustakaan yang menetap itu ya. Kalau peminjaman itu sebenarnya bebas sih, maksudnya buku ini adalah milik kita ya. Jadi milik kita tuh kalau ditanya ini siapa yang menjaga ya perpustakaan ini? Semua pengunjung adalah penjaga. Jadi kita terus mengedukasi bahwa buku-buku ini ya kita rawat sama-sama. Nah kalau minjem ada kita semacam kayak kartu gitu ya, kartu peminjaman. Dia nulis sendiri. Terus kalau misalnya mau mengembalikan ya mencoret sendiri gitu kalau udah dikembalikan gitu. Jadi udah rasa percaya aja. Tapi kalau lewat Kargo Baca ke satu tempat yang belum pernah dikunjungin atau masih asing gitu ya, kita nggak meminjamkan sih, masih dibaca di tempat aja gitu. Terkecuali kalau Kargo Baca meluncur ke satu tempat ke anak-anak atau masyarakat yang sudah kita kenal, baru kita pinjamkan seperti itu. Oke, nah terus yang kedua ini respon dari dinas terkait gimana, Om? Kalau untuk dari dinas terkait sih hanya sebatas ini aja sih, support ke buku-buku sih, ke buku-buku. Kalau untuk operasional misalkan, kalau misalkan sepedanya mau di-upgrade gitu ya, kalau ada kerusakan gitu ya belum pernah sih kalau gitu. Selama ini kalau dinas terkait lebih memberikan buku-buku aja sih, seperti itu. Oke, nah nih ada lagi nih dari Mas Johan. Wah, terima kasih nih untuk sharingnya, sungguh menginspirasi. Nah, jujur nih Kang, saya penasaran mimpi besar dari Kang Edi itu apa ya? Baik secara pribadi ataupun untuk bangsa ini. Wah, ini luar biasa nih. Terus kemudian, apakah selama menjalankan Kabaca, pernah hilang atau rusakkah bukunya? Atau mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan kampung buku dan Kabaca? Yang pengalaman berkesan aja dulu ya, yang tentang buku-buku ya, buku-buku gimana nih? Ya ada juga pernah buku-buku itu yang kan kalau buku itu suka ada cap identitas ya, tahun baca itu ya. Nah pada suatu ketika ada sebuah buku yang digunting gitu, kan dicapnya itu kampung buku, terus digunting pas tulisan itu kampung buku, bolong gitu digunting, ada beberapa buku gitu. Nah belakangan sih saya tahunya ini si anak itu menempel tulisan cap itu, hasil guntingan itu di tembok rumahnya gitu, di kamarnya gitu. Kalau saya sih ambil positifnya, berarti kan dia tuh saking cintanya ya dengan tahun bacaan kampung buku ini gitu, sehingga dia harus pengen banget nih punya tulisan kampung buku gitu, sehingga dia harus mengunting menempelnya gitu. Terus ada juga pada suatu ketika tiba-tiba ada seorang ibu yang membawa kardus ya, kardus dalamnya tuh buku banyak gitu. Ternyata itu buku-buku koleksi kita gitu kan, koleksi kampung buku gitu. Nah ternyata
buku itu rutin dibawa pulang gitu ke rumahnya dibaca, tapi mungkin lupa mengembalikan gitu. Jadi minjam, lupa mengembalikan, terus minjam lagi gitu sampai 1 kardus itu. Tapi kan saya ngambil hikmahnya berarti wah anak ini punya antusiasme untuk ingin membaca gitu kan ya. Tapi insya Allah buku itu pasti akan kembali lagi gitu, balik lagi gitu, mungkin lewat dengan cara yang lain gitu ya. Ya seperti itu tuh pengalaman yang pernah saya alami yang keingetan banget gitu ya. Terus kalau untuk mimpi tadi ya, mimpi besar, mimpi besar, baik pribadi maupun itu. Ya pengen sih biar mempermudah kalau baca ya, harusnya sih kita di Indonesia sih punya perpustakaan setiap RW gitu. Ya, biar masyarakat tuh nggak susah-susah banget gitu untuk datang ke perpustakaan gitu, menemui bahan bacaan gitu. Terus mimpi yang lain juga nggak usah muluk-muluk sih. Kita jangan terpaku kepada atau memikirkan terus kalau misalkan ada seminar atau ada obrolan hasil penelitian minat baca kita gitu kan, peringkat 60 dari 61 negara misalkan itu yang paling buncit gitu kan, wah rendah banget gitu. Wah udahlah nggak usah fokus di situ gitu ya, di hasil penelitian minat baca, tapi fokus aja di obrolan-obrolan atau aksi-aksi yang mau kita lakukan yang paling sederhana di lingkungan kita masing-masing lah minimal. Jadi melakukan aksi minimal di lingkungan kita masing-masing yang tentu positif gitu. Seperti itu. Intinya itu. Oke, Mas Edi, kalau nggak salah nih boleh di-sharing nih kalau nggak salah ya. Mas Edi kan pernah dapat sponsor nih. Sponsor katanya Mas Edi di luar negeri ya, kalau nggak salah di Aussie ya, selama 3 minggu untuk melihat daerah-daerah yang punya pustaka gitu dan bagaimana cara mereka improvement-nya. Boleh sharing nggak Mas Edi tentang itu sendiri? Karena kan tadi Mas Edi sempat singgung nih, kalau melihat minat bacanya Indonesia dari 61 negara, kita nomor 60 itu kan kelihatannya kan agak seperti apa? Mungkin dengan Mas Edi perjalanan ke Aussie melihat yang ada di yang ada di sana perpustakaannya, bagaimana cara mereka untuk membangun minat baca dari masyarakat itu sendiri yang mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya mungkin sama ya. Sebenarnya kalau saya ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungin, biasanya ada 2 tempat yang sepertinya wajib dikunjungin. Pertama museum, kedua tuh perpustakaan gitu. Karena kalau kita mau tahu sejarah atau tahu tentang sebuah kota tuh datang aja ke museum. Jadi kita minimal tahu secara umum gitu kan. Cuman kalau untuk minat baca kan saya belum tahu hasil penelitian di Australia gitu kan. Yang kalau ngelihat dari budayanya sih sebenarnya kurang lebih sama. Cuman yang lebih menarik mungkin di aksi-aksi atau bentuk-bentuk pelayanan gitu, bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan gitu. Karena kan kalau misalkan untuk melayani pengguna atau user itu harus ya istilahnya sesuatu yang menyenangkan atau meringankan gitu kalau bisa gitu. Mungkin pernah juga saya di salah satu perpustakaan daerah gitu di kota Wagga-Wagga, itu sekitar 6 jam dari Sydney kalau misalkan melakukan perjalanan darat gitu ya. Nah di sana sebuah perpustakaannya juga melayani orang yang sakit gitu. Jadi kalau orang sakit butuh bahan bacaan, nah mereka mengantarkan buku-buku yang diinginkan oleh si pasien gitu kan. Misalkan kita lagi sakitnya di rumah sakit, butuh bacaan nih, tinggal telepon aja gitu. Tinggal telepon, terus rumah sakit itu akan mengunjungi pasien dan memberikan buku yang si pasien inginkan gitu. Sebentar nih mau ini baterai bentar. Kita takutnya keputus. Oke. Nah, ya itu salah satu. Ada lagi pernah sih di kota yang sama itu ya, di nama taman tuh Colin Park gitu ya. Nah di situ terkejut saya waktu pas ke taman itu ada harta karun, nemu harta karun di meja taman gitu. Apaan sih harta karun nih? Ternyata
harta karunnya itu di dalamnya buku. Jadi buku ditaruh di plastik ya dalam bentuk segel. Terus di situ ada surat pengantarnya 1 lembar gitu. Bukunya ada 3. Di situ dikatakan selamat Anda mendapatkan harta karun gitu. Kalau kamu suka, kamu bisa membaca buku dan membawa pulang ke rumah gitu. Setelah dibaca, kamu juga bisa menukarkan buku yang lain milik kamu di rumah dan menaruh buku itu di taman-taman yang lain. Nah, itu sebuah gerakan yang menarik buat saya gitu. Sederhana, tapi buku-buku itu bisa beredar kemana-mana gitu dengan judul buku yang berbeda-beda kan. Nah, maksudnya gerakan-gerakan literasi seperti itu yang seru gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bagus dan dikemas dengan games, itu kayak games gitu kan, sesuatu yang menarik tuh insya Allah bisa mengena gitu misinya gitu, tujuannya itu mungkin beberapa aja sih selain yang lain. Oke, nah ini ada nih pertanyaan terakhir nih dari Listina nih. Kang Edi, bagaimana bagaimana respon anak-anak yang dijumpai ini? Karena kan anak-anak itu kan tidak langsung yang, ada buku saya datang. Kadang-kadang ya cuek aja gitu loh. Iya. Ya kan, benar. Terus selain buku, adakah media lain yang untuk menarik anak-anak untuk mau membaca buku? Tadi mungkin udah dijawab juga ya, mungkin dengan games tadi ya, permainan yoyo tadi, atau sulap dulu, biar men-trigger anak-anak itu mau membaca. Ya. Ingin tahu juga nih, motivasi Kang Edi melakukan kegiatan ini nih apa nih? Nah, benar juga sih, motivasinya Mas Edi ini apa nih sebenarnya? Kalau yang tadi ya, yang antusiasme anak-anak ya, setiap tempat berbeda sih. Kalau misalkan di daerah ya, di desa gitu, padahal Jawa Barat dekat kan dari Jakarta gitu, anak-anak itu antusias banget gitu dengan buku-buku yang kita bawa, apalagi buku-bukunya jarang yang mereka temui gitu kan, yang bagus-bagus dengan gambar-gambar yang seru gitu. Kalau di daerah antusiasmenya luar biasa gitu. Kalau untuk di Jakarta sendiri, di kota metropolitan gitu ya, berbeda-beda juga. Ada yang antusiasme, ada yang biasa-biasa saja gitu. Nah, kalau yang biasa-biasa saja, yang tadi ya cara masuknya ya, minimal ngajak ngobrol dulu, kasih hiburan, terus ya tebak-tebakan gitu ya, biar anak itu deket dulu lah minimal gitu ya. Nanti baru kita giring ke buku gitu. Itu salah satu trik-triknya itu. Terus kalau untuk motivasinya sih sebenarnya ini, kalau misalkan buku-buku ditaruh di rumah ya, di taman baca yang menetap, itu kan ya mungkin yang bisa mengakses orang-orang yang datang aja kan, yang datang ke lokasi aja gitu, yang bisa membaca. Sementara orang-orang yang belum pernah kita temui atau orang yang berjauhan tidak kan. Nah, itu motivasinya itu supaya buku-buku itu bisa termanfaatkan atau terbaca oleh orang-orang yang kita hampiri gitu ya, selain menyebarkan virus membaca. Oke, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Nah nih, ada pertanyaan lagi nih baru masuk nih, Mas Edi nih, pertanyaan terakhir lah kita. Selamat siang Kang Edi, saya mau bertanya apa tantangan terberat dalam menjalankan kegiatan sosial ini? Terus dan apakah ada respon baik dari pemerintah ataupun instansi? Bagaimana cara ringan untuk meningkatkan minat baca bagi anak kecil dan terutama untuk anak-anak jalanan? Benar sih sebenarnya. Ini kan yang paling, kalau kita lihat ya, kalau kita sudah melakukan perbuatan baik kan ke anak-anak jalanan ini kan, antusiasme dari anak-anak jalanan ini kan sangat sangat kecil nih Mas Edi. Yeah. Pernah nggak sih Mas Edi punya pengalaman dengan anak-anak jalanan ini sendiri ketika Mas Edi lagi goes literasi gitu? Ya, kalau saat goes kan banyak karakter-karakter orang yang kita jumpai gitu ya, nggak merata gitu kan. Ada yang biasa, ada yang antusiasme, ada yang menyeramkan gitu kan, ada yang bersikap apatis gitu kan. Yang pasti pintar-pintar kita melihat situasi dan kondisi yang ada sih gitu, karena kita masuk atau berdialog pasti berbeda-beda dengan orang yang kita temui gitu. Kalau untuk anak-anak jalanan sih selama ini belum ada yang mengganggu sih, biasa aja gitu ya. Kalau ketemu mereka ngobrol biasa sih, ngobrol biasa ya, walaupun tidak membicarakan sebuah buku, mereka membicarakan sepeda gitu, sepedanya ini gitu.
Ya seperti itu sih kalau misalkan yang ketemu anak jalanannya. Tapi antusiasme mereka buat membaca nggak ada ya Mas Edi Belum, selama Mas Edi? karena kan kalau aktivitas membaca itu sebenarnya bukan kewajiban ya, tapi kebutuhan, dan itu butuh proses lah, nggak bisa satu kali kita temui gitu ya. Harus sering hadir buku-buku itu di hadapannya gitu. Makanya kalau bisa sih, kalau para orang tua ya, kalau bisa di rumahnya tuh masing-masing ya minimal adalah buku-buku yang terpajang di rak buku itu, minimal si anak ketemu dulu sering lah dengan buku gitu, walaupun tidak dibaca gitu, walaupun hanya dipegang-pegang waktu kecil itu, minimal itu. Oke deh, Mas Edi, mungkin pertanyaan dari saya nih Mas Edi. Project kedepannya dari Kabaca, Kampung Buku, dan Goes Literasi ini ada nggak sih Mas Edi? Buat kedepannya yang mungkin sesuatu project yang mau digarap barengkah sama komunitas atau apa gitu, atau mau digarap sendiri, yang mungkin teman-teman di partisipan di sini mungkin nanti bisa ikut berpartisipasi gitu. Kalau saya sih kan tadi cita-cita saya tuh pengennya itu ya setiap perpustakaan, setiap RW itu ada apa namanya pustakaan gitu ya. Nah seperti itu pengennya seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan ada sukarelawan atau mungkin di tiap RT itu ada rumahnya yang pengen dipakai, direlakan lah dipakai untuk taman baca. Nah ini pasti saya membantunya gitu dan akan mewujudkannya itu. Nah itu salah satu keinginan atau proyek yang ingin saya lakukan gitu. Dengan catatan itu kalau misalnya ada individu-individu yang merelakan tempat itu, entah pekarangannya atau mungkin ruang halaman rumahnya gitu kan, yang membolehkan untuk buat minimal satu rak kecil gitu ya, pengen banget saya lakukan gitu, seperti itu gitu. Dan yang lain juga terus membuka untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain, karena kan kalau untuk melakukan sesuatu bergerak di hal-hal yang bermanfaat kita butuh inovasi-inovasi gitu kan, sesuatu yang dikemas dengan semenarik mungkin gitu, agar mereka ya antusias gitu dengan apa yang kita lakukan gitu, seperti itu. Oke deh, Mas Edi, terima kasih banget atas sharing-sharing inspirasinya. Benar-benar sangat menginspirasi ya. Dan mulia sekali nih, ya kan? Sambil hobi nih goes, melakukan kebaikan, ya kan? Udah sehat, melakukan kebaikan. Berarti banyak banget pahala yang didapat oleh Mas Edi nih ya. Mencerdaskan bangsa salah satu. Oke, nah kita juga sudah dapat nih 3 pemenang dari 3 pertanyaan yang menarik yang mendapatkan voucher masing-masing senilai 100.000 poin sama dengan 100.000 rupiah yang bisa langsung di-redeem di merchant-merchant rekanan dari Asraku. Nah, kita sudah dapat pemenangnya, yaitu ada Vivi Uliana, kemudian ada Listina Setiarini, dan yang ketiga ada Aldira Rizkiansyah. Nah, itu adalah 3 pemenang yang mendapatkan voucher 100.000 poin sama dengan 100.000 rupiah yang kalian bisa tukarkan di merchant dari Asraku. Nah, buat teman-teman partisipan yang belum beruntung, kalian jangan khawatir, karena kalau kalian download aplikasi Asraku di App Store maupun di Google Play, ketika registrasi kalian langsung akan mendapatkan voucher senilai 20.000 poin yang langsung kalian bisa tukarkan di merchant yang rekanan dengan Asraku. Oke deh. Nah, ini dengan pengumuman tadi, yaitu adalah akhir dari webinar kita pada pagi hari ini. Nah, Mas Edi, terakhir nih Mas Edi. Nah, buat teman-teman partisipan yang pengen berpartisipasi dengan Kampung Buku, terus Kabaca dan Goes Literasi itu bisa menghubungi ke siapa atau bisa menghubungi langsung ke Mas Edi? Mungkin bisa diinformasikan. Iya, Kargo Baca juga akan bergabung dengan komunitas sepeda Ciracas gitu ya. Nah, selain komunitas sepeda Ciracas juga kita tentu membuka diri gitu untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya atau pihak-pihak lainnya gitu, karena dengan berkolaborasi kita bisa lebih mudah gitu ya
untuk melakukan aksinya gitu. Terus kalau misalkan untuk gabung, sebenarnya sih kita bisa melakukan hal-hal yang sama seperti yang saya lakukan di daerah masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan spiritnya bisa tertular dan bisa terjaga terus gitu. Mungkin kalau untuk berkomunikasi, bertukar pikiran juga di kami ada juga grup WhatsApp di namanya Goes Literasi. Tapi yang ikut juga nggak mesti sepedanya seperti kargo baca yang tadi gitu kan. Bisa juga misalkan sepeda mini ada keranjangnya gitu, atau mungkin sepeda biasa yang punya spirit literasi yang sama gitu kan. Seperti itu gitu. Mungkin dari sana kita bisa ngobrol, dan untuk nomor kontaknya tadi ada ya di 0811 800 1379. Untuk Instagramnya seperti yang ditampilkan di layar ini gitu, ada yang IG Taman Baca, buku-buku juga ada kargo baca ya. Ya mungkin yang tinggalnya di luar Jakarta kita bisa saling berkomunikasi, dan ya mungkin kita bisa saling support dan saling mengobarkan semangat agar selalu aktivitas kita dalam keadaan on fire terus. Oke, Mas Edi, terima kasih banyak ya Mas Edi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dari Natacara juga mengucapkan terima kasih banyak. Sukses terus ke depannya buat proyek-proyeknya ke depan dari Kampung Buku, Kargo Baca, dan juga Goes Literasi. Oke teman-teman, sekian dulu nih acara webinar pertama Local Heroes kita dengan Kabaca nih. Nanti jangan lupa saksikan next lokal hero yang lain yang lebih yang nanti juga akan bergabung, yang akan kita jalankan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya webinar lokal heroes ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan juga bisa membangun dan bisa juga mengajak teman-teman semua ikut bergabung di dalam komunitas-komunitas yang ada di lokal heroes itu sendiri. Oke, saya Riko pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar Lokal Heroes Natacara selanjutnya. Mas Edi, thank you ya. Ya, terima kasih kembali.